Jemaat, ini banyak kali kita tidak tahu tempatkan diri kita ini. Contoh saya kasih tahu saudara, contoh suami yang RT mah, dia suruh kau panggil dia bilang mama RT. Itu tidak tahu tempatkan diri. Di sini ada yang sebut leme. Itu lama-lama dia bikin kacau itu RT itu. Suami yang kepala sekolah mah suruh panggil dia bilang mama kepsek. Lama-lama dia tanda tangan rapor dong, kok bikin kacau kita. Saya punya istri, kalau dia bukan pendeta jangan panggil dia bilang mam pendeta. Tidak usah panggil dia ibu menobet, titik. Bukan pendeta panggil dia mam pendeta supaya apa? Lama-lama dia ambil saya putoga dong kopi baptis orang gitu. Dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu paling baik bagi kami. Kami berdoa Tuhan jauhkan semua penggoda pencobaan, biar dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Mari silakan duduk semuanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam sukacita kita di malam hari ini pada penyegaran iman di bawah semangat tema keluarga yang saling mengasihi, saja kita merenungkan ulang satu bagian ini. Mari kita buka Alkitab Mazmur 128 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur 128 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Yang sudah dapat katakan amin. Berkat atas rumah tangga, nyanyian siara. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Terlalu pelan, kuat sedikit. Shalom. Sekali lagi shalom. Saya mau tanya, ini semua ada rumah? Senang di rumah atau senang di orang lain pun rumah? Lalu kenapa kamu suka berjalan? Hai, saya mau tanya, jemaat? Di sini tidak ada jemaat. Oke, saya mau tanya, saudara bahagia? Benar-benar bahagia? Coba kasih tahu saya kenapa saudara bahagia? Mulai sudah. Boleh jawab, saya mau tanya, karena kita punya rumah besar sekali lantas bahagia? Kita bahagia. Kita pun sapi banyak jadi bahagia. Istri cantik sekali makanya bahagia. Suami ganteng sekali bahagia. Saya mau tanya, saya bilang kepada saudara bahwa itu semua itu hanya untuk melengkapi. Kebahagiaan yang sesungguhnya tidak ada di situ. Ada banyak orang kaya raya, ada banyak orang sepertinya tidak kurang apa-apa, tapi ternyata belum tentu bahagia. Amin. Kita bertanya, lalu Pak Pendeta, apa kata Alkitab tentang bahagia? Nanti baru kita sampai ke ini tema. Alkitab kasih tahu, pembacaan tadi kasih tahu ada 4. Ada berapa? 4 pakai bahasa Indonesia bilang? Oh 4. Oke, ada berapa? 4 pakai bahasa Amerasi bilang? H atau H? Oh H. 1. Diam orang mau kasih tahu ini bahagia. 1. Bahagia itu kalau takut akan Tuhan. Sama-sama 1, 2, 3. Takut akan Tuhan. Suami-suami yang takut Tuhan tidak akan pernah tampeleng dia punya istri sekalipun dia terlalu marah. Amin.
Di sini ada suami yang biasa tempeleng istri. Itu yang tadi kamu bilang bahagia. Atau saya balik pertanyaannya, ibu-ibu yang biasa kena tempeleng dari suami, coba angkat tangan. Jangan. Angkat tangan sebentar, pulang kena pukul ulang lagi sahabatan guntur. Ibu-ibu, di sini tidak ada ibu-ibu. Ini SMP semua. Ibu-ibu, kalau tiap hari kena tempeleng dari suami bahagia. Siapa yang bangun pagi dia bilang, "Bapak, ini hari belum." Bisa begitu? Tuh, kalau suami takut Tuhan tidak akan tempeleng dia pu istri. Amin kok. Kalau istri takut Tuhan itu tidak akan maki dia punya suami sekalipun dia terlalu marah. Di sini ada ibu-ibu tukang memaki. Dia ada ikut ibadah. Dia pakai baju warna kuning. Suami-suami kalau kena memaki bahagia. Ibu-ibu berhenti memaki. Di sini ada tukang memaki. Ibu-ibu atau bapak-bapak? Ibu atau bapak? Dia pun badan agak besar, kok agak kecil. Mulai sudah. Oke, pertama, rumah yang bahagia kalau apa? Takut akan Tuhan, pakai bahasa Amerasi bilang. Kamu tidak omong, kamu orang Inggris. Kalau takut akan Tuhan pakai bahasa Timur Amerasi bilang. Tahu sekau. Oke, pertama kalau apa? Yang kedua, rumah yang bahagia itu kalau makan dari jeripaya tangan sendiri. 1, 2, 3. Makan dari jeripaya tangan. Amin kok. Pakai bahasa lain sebenarnya dia bilang begini, karena itu anak-anak yang hanya harap warisan tidak akan bahagia. Sebab yang harap warisan itu tiap hari dia bangun, dia pun pertanyaan hanya satu, kapan bab tua mati? Kalau tiap hari hanya tanya kapan bab tua mati, kapan bab tua mati, kapan bab tua mati, lama-lama bab tua baru mati, dia mati duluan. Anak-anak, anak-anak, kamu tinggal di rumah besar, dia punya perlengkapan bagus semua, fasilitas mewah, lengkap semua. Tapi kalau itu masih orang tua punya, tidak bahagia, belum bahagia. Amin. Tinggal di rumah sendiri, kamu dapat tanah satu, bikin rumah sendiri, ukuran hanya 3x4, tidak pakai plafon, masuk langsung keringat. Tapi kalau rumah sendiri, kita bisa tulis rumahku, istanaku. Amin kok. Anak-anak, kamu ada pegang HP? Memang kamu tidak usah kok. Ada yang pegang HP? Sebut baik-baik, HP bukan HP. HP artinya ludah. Oke. Kamu pegang HP, anak-anak? Kamu pegang Samsung terbaru atau iPhone terbaru, kalau masih orang tua yang beli, belum bahagia. Kamu pegang handphone sendiri Nokia 3315 yang dia pun bunyi bilang tidit 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 tidit. Tapi kalau kamu kerja dapat gaji beli sendiri, itu waktu orang telepon datang, kamu kas besar dia pu volume, tidak usah ambil. Orang bilang kakak ada kas tengah, biar kamu tahu saya pu HP beli sendiri. Amin kok. Amin kok. Bagaya dia pun bapak pun kelapa, mah dia bilang dia punya. Di sini ada yang begitu. Dia nak faham apa? Dia faham apa? Hei jemaat, saya jadi ingat saya pun bapak. Saya pun bapak itu dulu kan belum ada telepon, belum ada handphone. Biasa orang telepon di rumah, don telepon. Shalom om, shalom. Bisa bicara dengan Yandi, bapak bilang Yandi tidak ada. Tapi betul ini Yandi puruma, bapak bilang tidak. Ini saya puruma. Hiku yang dibilang ini dia puruma, bukan, dia itu hanya menumpang saja di ini rumah. Karena itu terjadi beberapa kali. Saya tanya bapak, kenapa setiap kali orang telepon papa bilang ini bukan saya puruma, sebenarnya saya ini anak siapa? Terus waktu bilang begini, engkau dengar baik-baik,
Kamu saudara laki-laki ada 3 orang. Kalau engkau punya kakak pertama pikawin 1 perempuan, mau datang di ini rumah karena dia rasa dia punya rumah. Kakak nomor 2 pikawin 1 perempuan lagi, mau datang di ini rumah kan dia rasa dia punya rumah. Engkau juga kawin 1 perempuan, mau datang lagi di sini kan engkau rasa engkau punya rumah. Maka kita tinggal tunggu kapan kamu 3 baku bunuh gara-gara ini rumah. Padahal ini rumah saya rumah. Wih, dengar begitu dia pusakit di mana? Di mana? Tidak, semua sakit. Saya lahir besar di Soe. Di sini ada orang Soe? Tidak usah angkat tangan. Kita pemuka sama semua ya, kamu angkat tangan. Saya lahir besar di Soe. Soe itu dingin sekali. Karena itu orang Soe biasa buat dapur kecil di belakang rumah untuk kasih hangat air, masak jagung begitu. Satu hari saya pulang dari Kupang, saya lihat saya pun bapak ada kerja itu dapur kecil itu. Saya pun bapak kan guru olahraga. Guru olahraga baru kerja dapur itu miring sekali. Tidak ada dia pun lurus, tidak ada. Jadi saya bilang, Bapak, kenapa tidak kasih lurus sedikit? Bapak, kenapa sampai dia pun jendela di sini? Coba kasih geser sedikit. Bapak tua lihat saya, baru dia bilang, engkau yang omong hebat-hebat itu, engkau puruma di mana? Ini biar miring-miring begini, tapi saya puruma. Nanti yang kau punya usulan yang bagus itu pakai dia yang kau puruma. Dengar begitu dia pusakit di mana? Di mana? Tidak, di sini saja. Jemaat. Satu hari saya beli motor FU. Saya parkir di bapak pemuka rumah. Gas-gas sedikit baru saya panggil, Bapak, yuk naik. Karena motor agak tinggi, papa naik agak susah toh. Bapak naik agak susah, papa bilang, kamu beli motor tinggi-tinggi buat saya naik susah setengah mati. Saya bilang, Bapak yang omong hebat-hebat itu motor di mana? Makan dari jeripaya tangan sendiri itu bahagia. Oke, sudah 2. 1 2. Oke, 3. 3 pakai bahasa Amarasi bilang Teun. Oke, 3. Rumah yang bahagia itu kalau istrinya seperti pohon anggur yang subur di rumah. Sama-sama, istrinya seperti pohon anggur yang subur di jemaah. Pohon anggur itu lambang sukacita. Lambang? Dia menghasilkan anggur itu menjadi minuman para raja. Pesta-pesta orang pakai itu. Ibu-ibu, ibu-ibu Sumati, ibu-ibu, kalau suami ingat ibu-ibu senang kok tidak? Saya lihat saudara tidak senang ini. Saya lihat ini ibu-ibu tidak senang ini. Kalau suami pi mana-mana kok ingat ibu-ibu dong senang kok tidak? Suami ada di mana-mana kok telepon ibu senang kok tidak? Atau pas suami telepon, iman si telepon. Istri menjadi lambang sukacita. Suami mau tugas pi Surabaya, kopi Jakarta, kopi Singapura, kopi Bali, dia nginap di hotel bintang 5, spray dari Sutra, selimut dari Sutra, sarung bantal dari Sutra, berbau harum sekali, tapi dia tidak lupa dia pun sarung bantal di rumah. Padahal mungkin bau ludah atau mungkin bau keringat. Amin kok. Begitu. Ini suami-suami di sini dalam piman mana ingat istri? Kita ingat. Ibu-ibu, suami ada ingat ibu dong? Saya lihat saudara kecil, istrinya seperti pohon anggur yang subur. Dia pun badan mau subur kok tidak, itu soal nomor 2. Yang penting dia seperti pohon anggur yang kebahagiaan dalam rumah. Sudah ada berapa tadi? 1 kalau, kedua kalau, ketiga kalau, mantap. Keempat,
Rumah tangga yang bahagia itu kalau anak-anaknya seperti tunas pohon zaitun. Sama-sama, anak-anaknya seperti tunas pohon. Jemaat, pohon zaitun itu menghasilkan minyak zaitun. Dan salah satu fungsi terbaik dari minyak zaitun adalah menyembuhkan luka. Jadi kalau anak-anak dapat menyembuhkan luka dari orang tuanya, rumah tangga itu bahagia. Menyembuhkan luka itu ada dua. Satu, menyembuhkan luka itu berarti kalau harapan-harapan dari orang tua bisa dipenuhi oleh anak-anaknya, bahagia. Atau kedua, menyembuhkan luka itu bisa berarti kalau dia pun papa mama sudah tua, sudah sakit, sudah di kursi roda, hanya tidur saja, lumpuh. Kalau masih ada anak-anak yang urus orang tuanya, sama-sama 1, 2, 3, bahagia. Amin kok. Di sini ada orang tua yang lumpuh. Kenapa hilang? Oke, jemaat. Bahagia dalam rumah ada berapa? 1, 2, 3, 4. Oke, baik. Pak Pendeta, bisakah hal ini ada di rumah kami? Ini menjadi penting. Kenapa? Saya mau kasih tahu saudara, banyak orang bagaya. Tadi kami duduk di situ, Pak Pendeta masih tanya saya, kakak nikah tahun berapa? Sebenarnya saya baru nikah tahun 2009, jadi baru 14 tahun. Pasti ada yang 30, 40 tahun. Jam bagaya. Sedikit-sedikit, begini-begini 40 tahun. Oh, kas takut siapa dengan kalau ternyata ini 4 hal tidak ada dalam rumah. Jangan sampai kita hanya pakai pakaian seragam, saya copy paste, don batik, nah don 2 batik kuning. Baru sengaja masuk terlambat baru bilang. Makanya bukan soal berapa lama kita menikah, bukan soal itu. Ini 4 hal ada dalam rumah kita, kok tidak? Sekarang renungkan, tidak usah omong. Saya mau tanya saudara, tidak usah jawab. Ini hanya pertanyaan reflektif. Itu 4 hal ada di kita per rumah. Oh, tidak usah jawab. Hanya untuk direnungkan. Ini 4 hal ini ada di kita puru, mau ke tidak? 1 apa? 2 apa? 3 apa? 4 apa? Anak-anak, ada yang bisa hafal? Kamu lebih hafal, nanti sebentar dapat sepeda. Ini yang baju kuning do yang kasih. Oke, baik, jemaat. Jemaat. Pertanyaan paling penting adalah, Pak Pendeta, ternyata itu 4 tidak ada di kami rumah. Bagaimana cara supaya 4 hal itu bisa ada di kami rumah? Itu dalam kaitan dengan keluarga yang Oke, kita mulai sekarang. Saya mau kasih tahu saudara, ada satu hal yang gampang saja, ringan saja, dan semua orang bisa lakukan di dia punya rumah. Tapi karena terlalu gampang, terlalu ringan, banyak yang lupa dan tidak buat. Padahal kalau itu hal kita lakukan, maka 4 hal itu bisa ada di kita rumah, yaitu makan bersama-samalah di satu meja makan. Makan bersama-sama. 1, 2, 3. Lebih kuat. Makan sama-sama. Pendeta, memangnya kalau makan sama-sama bahagia? Iya, yang sudah makan sama-sama bahagia. Yang tidak pernah makan sama-sama tidak akan bahagia. Bagaimana Pak Pendeta bisa bilang begitu? Dengar, kita mulai sekarang. Dengar. Kalau orang makan bersama-sama biasa mulai dengan
Doa salah satu bentuk takut akan Tuhan. Belajarnya cukup di meja makan. Kalau ada makanan orang banyak begini, biar makanan sesiap, tidak akan ada berani ambil duluan. Nanti yang bawa acara bilang, pendeta, semua sudah ada, jadi Bapak tolong berdoa. Kalau kita banyak-banyak satu angkat, kok dia mulai tutup mata, yang tidak tahu berdoa juga ikut tutup mata. Dia buka mata, kita masih doa, dia tutup ulang lebar, dia lihat itu. Berdoa sama-sama, 1, 2, 3. Jemaat, doa makan hanya terdiri dari 2 bagian. Saudara mau putar ke kiri atau ke kanan, doa makan hanya terdiri dari 1. Doa makan itu berisi ungkapan syukur, ungkapan terima kasih. Berisi apa? Ungkapan orang kalau tidak pernah bersyukur, tidak tahu berterima kasih, tidak akan bahagia, tidak akan. Bersyukur adalah cara terbaik menikmati hidup. Hati manusia lebih luas dari isi dunia. Artinya dunia dan segala isinya kasih di hati manusia pun tetap kurang, karena manusia selalu tidak puas. Kok dia jalan kaki, dia berdoa, Tuhan, tuh kasih saya sepeda 1. Tuhan kasih sepeda 1, dia naik 2-3 bulan, berdoa lah, Tuhan, naik sepeda memang baik, tanjakan yang mau naik di gereja ini. Jadi yang kau punya mau, kasih motor 1 kok. Tuhan kasih motor 1, dia naik 5-6 bulan, dia berdoa ulang, Tuhan, naik motor memang enak, tapi saya punya istri berat 80. Anak 3 orang baru montok semua. Setiap kali motor bunyi dong, 4 mau naik, jadi motor bawa masalah baru di kampung rumah. Jadi yang kau punya mau, oto 1 Tuhan, pick up juga baik. Tuhan kasih oto 1, dia naik 1 tahun, dia berdoa ulang, Tuhan, naik oto memang enak, mantua juga naik, dia duduk di muka. Tapi anak nona yang pertama sukawin orang Rote, kodon tinggal di Rote. Masa mau pi Rote pakai pick up? Jadi yang kau punya mau, kapal feri 1 kok. Tuhan kasih kapal feri 1, dia pi Rote, kau lihat cucu, lihat anak mantu, lihat anak. Pulang dia berdoa ulang, Tuhan, naik feri sampai Rote mah di Puku Afu. Jadi yang kau punya mau, oh, kamu juga tahu. Kasih helikopter 1 kok. Jadi manusia selalu tidak puas. Karena itu bersyukur, berterima kasih. Kan kita berdoa, kita bilang, Tuhan terima kasih untuk berkat. Betul kok tidak? Saya mau tanya, jemaat, terima kasih itu baik kok tidak? Yakin? Betul? Betul. Berarti terima kasih itu baik, amin. Kalau begitu saya mau tanya, siapa punya suami yang pagi-pagi mama bikin habis makan pagi, dia bilang, Mama terima kasih? Ada? Oh, tak diam orang tanya. Ada kok ibu-ibu? Ada? Jemaat, ini suami dong, ini istri bikin makan minum dan tidak terima kasih. Tapi kalau POSA kau makan di warung 1, subayar lagi terima kasih lagi. Baru dia janji itu, Mbak, besok saya datang leh. Mau bahagia. Itu yang saudara bilang menghormati. Menghormati itu tidak pernah terima kasih. Kita pun anak-anak dong ini bermasalah di itu kata-kata. Terima kasih, tolong, maaf, permisi. Non, tidak omong non. Terima kasih. Jemaat. Terima kasih itu kita hanya belajar di meja makan. Bapak-bapak. Kamu bapak-bapak. Bapak-bapak. Coba sebentar pulang, mama siap makan, coba bapak bilang, Mama terima kasih. Weh, itu mantua pikiran. Kalau bapak sampai bilang terima kasih, itu mantua pikiran. Mungkin mantua pun pikiran hanya 2. Pertama pasti mantua pikir begini, tidak tahu roh apa sunaik di satu suami ini. Kok tiba-tiba dia baik ini. Atau yang kedua, jangan sampai mantua pikir bilang begini, jangan-jangan ini hari terakhir. Karena
Karena kita tidak pernah terima kasih. Amin kok. Kedua, doa makan itu berisi pengakuan bahwa berkat-berkat ini Tuhan yang kasih. Berkat-berkat ini siapa yang kasih? Kita yang tanam, kita yang siram. Siapa memberi pertumbuhan? Jemaat. Ada orang dia tahu menjadi kaya tapi tidak tahu menjadi bahagia. Ada orang tahu mengumpulkan uang yang banyak tapi tidak tahu cara menikmati, karena dia tidak pernah mengakui bahwa berkat-berkat itu Tuhan yang kasih. Amin. Nanti kalau dia doa makan, dia tidak akan judi KP itu, tidak. Di sini ada yang biasa isi KP, sipit. Ada di sini yang biasa isi KP. Ada ikut ibadah. Tunjuk. Hei, jemaat. Doa makan mengajarkan kepada kita bahwa ini berkat Tuhan yang kasih. Kalau tidak, saya suka bilang begini, kumpul uang banyak-banyak mah tidak pernah jalan-jalan di Surabaya. Nanti satu saat di Surabaya baru dia telepon, pendeta, yuk saya di Surabaya, enaknya pasir, tidak Bapak. Kenapa? Saya di rumah sakit Dr. Sutomo Bapak. Dia sudah dapat rujukan dari sini dulu baru dia pergi sana. Jadi mau karman di meja makan ajar kita untuk berdoa. Saudara tahu, orang yang berdoa dia menghormati Tuhan. Siapa yang menghormati Tuhan, pasti dia menghormati orang-orang yang ada di sekitarnya. Amin. Tapi dengar, saya suka omong di mana-mana. Kadang-kadang kita anggap remeh doa. Anggap remeh. Doa itu bicara dengan Tuhan, betul? Yakin? Betul? Tapi coba ikut gereja, kok Pak Pendeta bilang, saudara-saudara, mari kita satu hati dalam doa syafaat. Pas separuh tutup mata, separuh bilang, betul. Di tes batan juga ada, di ini gereja ada, dia majelis ke jemaat, betuduh sudah. Ini saya bilang, saya ada video satu beredar luas ketika saya bilang, kita ini bilang doa tuh bicara dengan Tuhan, tapi kalau ada acara syukuran kok pendeta khotbah terus pendeta bilang, saudara-saudara, mari kita menyatakan syukur bersama dengan keluarga di dalam doa syukur, dalam doa syafaat. Pas kita mau berdoa ini yang ibu dong semua keluar, dong pi belakang, pi dapur semua sambil baju. Sampai di belakang yang ketua dapur itu akan tanya ibu, sudah, siap. Yang kuat tadi suka panas, padahal hanya kacang berini bon ini. Kita berdoa di sini ada begitu. Itu ibu yang biasa jadi ketua dapur ada di sini, ada. Coba kasih tunjuk saya itu ibu yang mana yang biasa ketua dapur, yang mana? Jadi saudara-saudara, belajar untuk menghormati itu cukup di mana? Di meja. Kedua, satu dulu. Satu tadi di meja makan kita. Kedua, sabar. Pertama di meja makan apa? Oke. Kedua, biasa di meja makan kita makan. Akan jadi masalah kalau di meja makan tidur. Apa maksudnya? Di meja makan itu kita belajar untuk menempatkan diri. Belajar untuk menempatkan diri. Bapak-bapak yang kerja kantor, jangan bawa pekerjaan kantor di rumah. Kalau mau kerja di rumah, tunggu istri anak sudah tidur baru kerja. Kenapa? Saudara bayangkan kalau anak yang masih kecil kepingin main-main, dia pun bapak pun bahu, kan dia pun senang, dia pun bapak. Mau main-main begini terus, waktu akan lagi mama. Kenapa itu mama? Datang ini ada waktu tukang mas parak begitu ada. Siapa pun bapak coba angkat tangan. Oke, jemaat. Ini banyak kali kita tidak tahu tempatkan diri kita ini.
Contoh saya kasih tahu saudara, contoh suami yang RT mah, dia suruh kau panggil dia bilang mama RT. Itu tidak tahu tempatkan diri. Di sini ada yang sebut lemeh. Itu lama-lama dia bikin kacau, itu RT itu. Suami yang kepala sekolah mah suruh panggil dia bilang mama kepsek. Lama-lama dia tanda tangan rapor dong, kau bikin kacau kita. Hei, tahu tempatkan diri. Anak-anak, kalau kamu pun bapak itu sekdes, ingat bukan kamu yang sekdes. Dia juga gaya macam ke dia yang sekretaris. Itu tanda hormat. Saya punya istri, kalau dia bukan pendeta, jangan panggil dia bilang mam pendeta. Tidak usah panggil dia ibu menobe, titik. Dia bukan pendeta, panggil dia mam pendeta supaya apa? Lama-lama dia ambil saya putoga dong kopi baptis orang dia. Tahu tak menghormati suami itu, jaga dia begitu kok. Belajar cukup di meja makan. Betul kok tidak? Ini di sini ada ibu-ibu yang majelis ada kok. Yang mana? Tunjuk. Don't tunjuk. Kalau kita tidak belajar di rumah, kadang-kadang kita pun suami sendiri tidak hargai dan tidak dengar kita waktu kita khotbah. Dan duduk sini mentua khotbah di situ, Nomi tahu siapa yang pimpin. Terus dia bilang, mumpung istri yang khotbah, sapu istri. Kita tidak belajar di rumah. Nah, kalau suami saja tidak hargai kita, kita mau suruh siapa hargai? Itu kasih tahu kita. Kalau suami saja tidak hargai kita, tempatkan diri itu penting. Amin kok. Pendeta, saya ini orang sibuk. Kalau sibuk saya suruh nikah. Urusan sibuk terus nikah. Gaya, bikin sibuk diri mah bilang sibuk. Begitu. Belajar itu cukup di meja makan, supaya kita tahu pakaian rumah pakai di rumah, pakaian gereja pakai di gereja, pakaian tidur pakai di tempat tidur. Betul kok tidak? Ini kadang-kadang dong beli ame itu pakaian kok dia pikir di sini ada. Ikan tidak belajar di rumah nah. Jemaat, saya ingat satu saat kan baik ada izin, maaf ibu-ibu nona-nona ada ibu-ibu nona-nona pakai rok mini-mini, pakaian mini-mini datang di gereja. Jadi saya bilang, boleh pakai pakaian mini-mini datang gereja kok tidak? Dia bilang boleh. Kenapa? Karena Tuhan lihat hati, bukan lihat pakaian. Saya bilang iya, Tuhan memang lihat hati bukan lihat pakaian. Tapi saya yang pendeta ini, saya lihat pakaian bukan lihat hati. Lu kira lu sendiri dengan Tuhan? Kamu pakai begitu baik, kamu duduk di situ, ini kami yang di muka ini lihat salah, tidak lihat. Kamu tuh tahu. Jadi tahu tempat, itu kali itu daster itu jam pakai pi gereja. Tahu tempat sedikit bisa kok? Bisa. Banyak gereja kacau itu karena dong masalah di rumah dengan tetangga gara-gara minyak goreng kok ayam kok tanah 1 jengkal. Dong mau masuk semua pi gereja. Jadi kita mau pilihan majelis, jangan pilih itu, jangan. Padahal dong pun masalah sendiri, dong mau datang di sini ada, dong ada di sini, fam. Tuh. Tidak apa-apa, tapi di sini kan tidak ada menobe. Betul kok? Atau ada menobe jemaat di sini? Mulai kas pindah pi orang lain. Ini kurang makan sama-sama ini. Oke. 1 di meja makan. 2 di meja makan. Artinya di meja makan kita belajar apa? Menempatkan diri. Jelas kok? Jelas.
Oke, sudah dua. Pertama di meja makan, doa. Kedua di meja makan, kita menempatkan diri. Ketiga, biasa di meja makan orang buat apa? Makan sudah, lu mau makan terus. Biasa di meja makan orang buat apa? Bercerita. Betul kok tidak? Tidak mungkin 1 jam di meja makan semua hanya. Tidak mungkin. Betul kok tidak? Betul kok tidak? Di meja makan orang beromong. Jemaat, saya mau kasih tahu saudara, Menara Babel tidak selesai dibangun hanya karena terputusnya komunikasi di antara mereka. Bukan soal material, bukan soal tenaga kerja, bukan soal uang, hanya karena terputusnya komunikasi. Amin kok. Belajar berbicara terbaik itu ada di meja makan. Di meja makan itu Bapak bisa tanya mama, yo, kenapa kok ini sayur garam semua? Jumam tua bilang, aduh Papa minta maaf. Tadi waktu Mama tumis ini sayur, Mama terlalu ingat Papa. Jadi Mama pikir Bapak itu garam, Mama ambil kok taruh. Yang penting kita ada komunikasi. Amin kok. Di meja makan itu Bapak bisa tanya anak, laki-laki, di sekolah dapat berapa? Saya dapat 10 Bapak. Lu sama kelupum Bapak. Tanya yang nona, di sekolah dapat berapa? Aduh Bapak, matematika susah kok, kakak dapat 3. Aduh, lu sama kelupum mama pun keluarga dong. Tapi yang penting omong. Betul kok tidak? Jemaat, ini sebuah penelitian bilang begini, dalam 1 hari seorang laki-laki itu beromong kira-kira 7.000 kata. Berapa? Tapi seorang perempuan 1 hari kalau bicara itu minimal sekurang-kurangnya 21.000 kata. Berapa? Bapak berapa? Mama berapa? Pagi-pagi anak-anak semua supaya sekolah, Bapak supaya kebun, supaya kantor. Mama mau 21.000 deng. Bapak biasa pulang masuk kembali rumah jam berapa? Jam 7. Kakak. Rata-rata Bapak masuk rumah kembali jam berapa? Jam 6 kok. Oi, Mama surencana mau keluar duluan yang 3.000. Jadi Mama tunggu Bapak di pintu, terus pas Bapak masuk Mama bilang, Papa, ya, tadi di kantor baik. Jo Bapak bilang, lu kepala kantor. Nah kalau cara komunikasi kita begini, ini bapak-bapak dong, ini tidak mengerti, ini ibu dong ini. Ada bapak-bapak ini yang dia lebih sayang orang lain pu istri daripada istri sendiri. Dari soal komunikasi, contoh kalau dia telepon dia pun teman perempuan, sayang, yang saya minta tolong itu sudah kok. Tapi kalau dia telepon dia pu istri sendiri, wah, ini hari kita makan apa? Di sini ada bapak-bapak begitu. Siapa pun bapak coba. Ini saya khotbah tentang unsur dari buah roh, tentang kelemah lembutan. Kami bapak-bapak ini kadang-kadang hanya sampai di lemah saja, lembut tidak. Kalau sudah lemah itu baru dia mengerti kelembutan. Kalau susah berat kau semua mati ini baru dia akan dengan lembut dia bilang, Mama, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sayang kita. Itu kalau semua mati, omong lembut sekali. Tapi kalau ada kuat-kuat kok dia minum sopi, Mam tuh bilang, Bapak, coba Bapak berhenti sudah, ingat usia, ingat kita. Kau paling mati. Bapak sumati subay, maka kalau nanti Mama dong sendiri kok petugas koperasi datang. Di sini juga kenal petugas koperasi, harian atau mingguan. Nanti saya kasih tahu dia, kok tidak usah datang lagi dong, datang supaya apa? Ini ibu-ibu donju 1. Ibu-ibu,
Bapak kalau pulang kau tanya bilang, mama, makanan di mana? Bapak kalau sampai tanya begitu, itu bukan karena bapak tidak tahu meja makan di mana. Kok itu meja jubah tua yang beli. Kalau sampai bapak tua tanya bilang, mama, makanan di mana? Karena laki-laki juga ingin dimengerti. Ini kita tanya bilang, teh makanan di mana? Ada di situ, mau kuas cek sendiri. Bahagia ke mana? Itu yang saling hormati itu. Ada 1-2 keluarga datang bilang ke saya, dia bilang begini, pendeta, yo, kita tidak tahu mau bikin apain anak dong. Saya lupa maksud. Ikat sudah, pukul sudah, marah sudah, tapi anak dong model begini terus. Tidak tahu dong ikut siapa. Saya bilang, kau mau ikut siapa? Kalau bukan ikut dia pu mama, ikut dia pu bapak. Masa kau ikut saya? Tapi saya kasih dong, hei orang tua, supaya anak-anakmu jadi baik, lakukanlah hal-hal ini. 1, panggil mereka dengan nama yang baik. Sama-sama, 1, 2, 3. Panggil mereka dengan nama yang baik. Nanti dong jadi baik. Jenny, Yanti, Tinus. Kalau dia orang rote tambah Boi. Kalau dia Sabu tambah Ina, Ama. Kalau dia Sumba tambah Umbu, Rambu. Kalau dia Timur tambah sudah. Panggil mereka dengan nama yang baik. Nanti doran jadi baik. Amin kok. Kenapa? Karena masih ada orang tua yang panggil dia pu anak bilang begini, woi babi. Betul kok tidak? Di sini ada yang panggil dia pu anak begitu. Itu komunikasi macam apa itu? Saya mau kasih tahu saudara, dengar. Orang tua tidak boleh panggil dia pu anak babi. Pertama karena memang tidak boleh. Kedua, kalau dia pu anak babi, dia pu bapak. Jadi panggil mereka dengan nama yang baik. Ini orang tua dong kasih nama habis anak bagus-bagus, tapi dong panggil weh apa? Coba misalnya kita bilang weh Juitan, weh lu kenapa? Mau kita begitu. Jadi menghormati itu juga termasuk cara kita memanggil orang. Betul kok tidak? Weh kenapa? Dari itu cukup belajar di meja makan. Bapak-bapak, kalau mama supi hari pasar OKBT hari Selasa toh? Hei, bapak-bapak, kalau mama supi beli ame celana ketat, 1 dia supi gunting rambut kok kasih warna sedikit tuh, bapak omong ame apa kok? Dia kalau lewat-lewat pidatang itu nah, pikir ame apa kok omong? Kalau bukan kita yang puji, kita pu istri, mau siapa yang puji coba? Betul kok tidak? Omong ame, pas lihat mam tua sumpah gitu gitu, mama macam mahasiswa. Iya toh. Terus pas omong begitu mam tua, mahasiswa apa? Terus bilang mahasiswa DO. Tapi yang penting omong. Amin kok. Saudara, kadang-kadang kita ini terlalu pencitraan, terlalu bikin-bikin, omong juga. Tidak usah. Jemaat, yang kita pu hidup itu makin realistis, makin apa adanya itu lebih baik. Tidak usah pencitraan dan bagaya-bagaya. Biasa-biasa saja. Karena Tuhan Allah menyelidiki hati, bukan dia mau tumpu model. Dia tahu kita buat. Amin kok. Ini bapak-bapak, gombal sedikit deh istri. Mama bikin teh dulu sayang. Mang tua bikin teh, datang mang tua tanya bapak, manis pas kok? Mama, ini teh mau manis kok? Tidak lebih indah dari mama pun senyum. Iya, betul kok tidak?
Bapak-bapak juga tegur mamtua ini. Mamtua ada pidatan-pidatan bukan omong yang baik. Dia bilang macam kesetrika rusak. Omong tuh, jemaat, bapak-bapak. Kalau kita tidak puji kita pu istri, hanya dua saja. Kalau bukan dia foto, kau muat dia pu muka di Facebook supaya orang bilang cantik, glowing. Maka yang kedua, kalau kita tidak puji, kan dia baru pergi pasar kau beli baju kuning, rok hijau, sendal merah. Mau pakai pimana? Mau pakai pimana coba? Satu-satunya tempat dia pergi gereja. Jadi nanti semua ada baru dia pakai baju kuning, rok hijau, sendal merah. Kita semua sudut tiba-tiba dia bilang, duduk sedikit lagi. Kok suami tidak pernah puji dia nah? Bapak-bapak, sebentar bisa puji mama sedikit kok tidak? Bisa. Puji. Ke kita ini ke apa kok? Makanya saya bilang, bukan soal berapa lama kita menikah, bukan soal itu. Tapi apakah halal itu ada dalam kita rumah kok tidak? Jelas kok? Mbak omong. Bapak-bapak. Mama itu detail. Jadi kalau kita janji mama tanggal 30 kita pifatum nasi. Itu tanggal 28 itu mam tua tidak bisa lagi. Dia tidak bisa lagi. Dia pidatan dia tanya, Bapak 30 jadi? Bapak ini kan orang tidak detail, dia sambil main HP atau apa dia bilang, iya 30 jadi. Mama tidak suka begitu. Kalau dia tanya ke tanggal 30 jadi, Bapak lepas itu HP, lepas itu koran, lihat mama pumata baru bilang, iya 30 jadi. Ini dan istri tidak omong mah, ke apa kok? Betul kok tidak? Anak-anak, orang tua, mengalah itu baik kok tidak? Yakin? Betul-betul yakin? Kalau begitu saya mau tanya, setiap kali bapak dan mama bertengkar, siapa mengalah duluan? Mama atau bapak? Anak apa pada mama bakalai anak mengalah? Bapak dan mama bakalai siapa mengalah duluan? Mama kok bapak? Bapak kok mama? Mama kok bapak? Bapak kok mama? Anak kok bapak? Kita sama-sama mengalah itu baik. Tak tahu bahwa mengalah itu baik. Tapi kalau suami istri bertengkar, dua-dua tidak mau mengalah. Malam bapak tidur di kebun dengan ular. Terpaksa tidur sama-sama, mama hadap kiri, bapak hadap. Bohong kok tidak? Kamu juga tahu. Nanti bangun pagi mama tetap buat kopi, tapi mama tidak pi antar. Nanti mama panggil anak kecil satu, baru mama bilang, pi antar ke bapak. Bapak terima kopi di ruang tamu, bapak bilang, mama yang suruh kok. Terus ini anak dari ruang tamu datang, dia pun mama panggil kotanya, bapak bilang dengan istri saya tidak bicara, dengan suami tidak bicara. Tapi kalau kita tanya, cita-cita memenangkan Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Dengan istri saya tidak mau omong, suami tidak mau omong, tapi menangkan Indonesia. Suami istri ipar-ipar, kakak adik, mama mantu, bapak dari Inglasi. Di sini bapak mantu Inglasi juga. Hancurkan. Jadi di meja makan itu kita beromong. Amin kok. Ini bapak, mama, anak-anak. Di meja makan kasmati buang HP, kasmati. Bila perlu simpan di mana kok? Di kajian kok dia. Simpan buang. Ini dia pegang HP, tiba-tiba ada bunyi telepon masuk, bukan terima di istri pun sebelah. Langkah baru dia bilang, kalau itu terjadi, hai istri-istri, aku berkata kepadamu, curiga sudah.
Rahasia negara apa yang terlalu kok omong mesti halo. Jemaat, komunikasi itu ajar kita bukan saja soal mulut, tapi kita pun bahasa tubuh. Ini saya pimpin gereja kok, habis pegang tangan itu, saya paling tidak suka orang pun pegang tangan dan dua cara ini. Saya paling tidak suka. Dan itu saya tegur langsung. Dia pun cara pegang tangan pertama saat itu dia datang, dia sorong sedikit sah. Dia sorong ini sah. Lu kalau tidak mau tidak usah. Kau datang sorong, kita najis kok. Dia datang aja. Di sini juga ada yang begitu. Ada di sini. Tunjuk. Itu saya tidak suka. Karena pegang tangan itu ya pegang tangan betul. Yang kedua yang saya kaitkan dengan komunikasi, yang saya tidak suka itu kalau dia pegang tangan dengan kita, mah dia muka pi orang lain. Jadi ada begini, iya nanti sore saya pegang tangan itulah kita dua lihat begini toh. Ini dia pegang tangan dengan kita muka pi orang lain. Kita bisa pegang tangan kalau begitu. Sudah nggak? Supaya kita betul-betul lihat orang. Kok yang pegang tangan betul sebelum tentu hati terbuka juga. Apa yang tangan di sini? Nah itu belajar di meja makan. Itu cukup. 4 di meja makan, 3 kok 4. 1 di meja makan, 2 di meja makan, 3 di meja makan. Oke, keempat. Kalau ikan tinggal 2, orang ada 4 di meja makan. Ikan tinggal 2, orang ada 4. Siapa yang makan? 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 Tidak ada jawaban yang salah. Apakah mau kasih anak makan? Tidak ada masalah. Apakah mau bagi 2 supaya semua dapat? Tidak ada masalah. Apakah karena mama yang goreng jadi mama dapat 1, kita yang lain dapat 1? Tidak ada masalah. Apakah karena bapak sakit jadi bapak ambil 2-2? Tidak ada masalah. Tapi dengar jemaat, di meja makan itu kita belajar ingat orang lain. Sama-sama ingat orang lain. Kenapa kita tidak jauh dari cara menghormati orang, tidak menghormati tetangga lain-lain? Karena kita tidak belajar ingat orang lain. Baru beli tape 1 seputar sampai jam 3 pagi. Orang pikas tahu ya om, kas kecil tape sedikit. Kenapa? Ada bayi 1 sakit di situ. Lu pikas tape bayi ya. Ada tambah 2000 di seput tape. Manusia kalau tidak tahu ingat orang ini memang tidak bisa. Terus mau bicara tentang rumah tangga yang saling menghormati. Ini anak-anak muda donju 1. Anak muda. Anak muda. Kamu tahu motor? Pernah naik motor? Siapa pun motor? Itu motor itu hasil dari pabrik. Apa? Pabrik. Orang yang kerja di pabrik itu pintar-pintar. Dong kerja juga pakai sistem komputer. Dong su hitung memang gas, rem, speedometer, dia punya ban, velg, knalpot. Itu pakai hitungan ini, otak ini. Pakai komputer. Kita pu anak dong yang tidak lulus semua mata pelajaran ini. Dorang juga reparasi motor. Akhirnya motor bunyi kayak orang gila. Wah, 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 wah. Di sini ada, di sini ada. Jadi tengah malam berdong lewat orang mau tidur. Wah, wah, wah. Itu kamu gas motor begitu orang pun doa hanya 1. Dia bilang apa? Comati baik. Jadi bikin apa-apa itu ingat orang lain. Sama-sama 1, 2, 3. Belajar ingat orang lain itu cukup di meja makan. Bayangkan kalau bapak bagi duluan baru bapak marah bye-bye baru bagi. Karena dong makan apa? Jemaat. Pernah alami kok tidak kita pergi satu acara syukuran, orang belakang tinggal kuah kosong. Saya pernah kok tidak? Karena yang bagi duluan tidak tahu ingat orang lain.
Dia marah bapak, sate dia ambil 10. Mie dong sampai tagantong di piring. Ya orang lain pasti kuah kosong. Daripada dia dapat kuah kosong, maka di bagian pertama yang maju kita injak memang sudah di situ. Kalau kita tidak belajar ingat orang lain, betul kok tidak? Supaya berujung, hei anak-anak, dengar. Orang tua suruh kamu pergi sekolah, orang tua suruh kamu pergi sekolah di Kupang kok di mana? Ingat orang tua. Dong bukan kaya raya, tapi dong mau kamu memperbaiki dong pun kehidupan. Dorang petani, kamu pegawai. Piko pacaran. Ingat orang tua. Kirim kasih dong uang gaya dan dia punya yang les begini. Hei, jangan andalkan dia pules, karena besok-besok bukan les 1, semua akan tidak ada. Ini semua kosong. Kosong kira mau les terus begini. Besok-besok itu bukan les, tetap cabut semua. Ingat orang tua, sudah dengar? Sudah dengar? Sekolah baik-baik. Ini pi sekolah dia cari nyong. Anak muda, jodoh itu akan datang dengan sendirinya. Itu pun kalau dia tahu rumah. Jadi kamu pun tugas itu Sherlock supaya ingat orang tua. Amin kok. Iya. Ini bapak-bapak. Ingat mama sedikit. Kalau bapak dia mau pilih kok mama bilang bapak beli lipstick. Bapak bilang yes. Jangan sampai mam tuh bilang bapak beli lipstick. Sudah. Lu makan sirip pinang sana nanti itu coba. Bapak-bapak, ingat mama dulu, ingat anak dulu. Dengar orang tua. Ini bapak-bapak dong dapat uang 100.000, 30 beli rokok. Tinggal berapa? So tinggal 70, 50 dia pegang bilang uang jaga-jaga. Tinggal berapa? Nah 20 ini yang dia sorong kasih mama dengan harapan tiap hari kuah asam. Karena mama tidak tertekan. Baru bagaya. Bahkan suruhin anak bilang bakar memang. Di sini ada di situ. Ingat orang lain. Bapak-bapak, nanti kalau sudah beli rokok pulang panggil mama. Mari teh ada penyakit kita dua bagi dua. Mama 6 lah, bapak 6. Bikin apa-apa itu ingat orang lain. Bisa kok. Jangan terlalu bagaya. Kok jemaat dari rumah kita pindah di gereja kita pindah di lingkungan. Kok ini kita dan kita, jadi siapa mau bakas taku siapa? Kita ada baku tahu ini. Pendeta yang di hot wires di sini dia pulang, saudara tidak tahu saya. Aduh kita yang dulu begini mau bagaya. Kita dan kita baku tahu. Aduh tidak mau kasih taku siapa? Jadi lebih bikin apa-apa ini orang lain. Pelajarannya cukup di meja makan. Ini mama dong jus 1. Buku ayam begini. Ini mama dong ini. Mama. Dong bunuh ayam teh. Yang dada, paha, bapak yang dapat. Anak dapat leher, kuku. Baru nanti dia bilang, ini isap-isap enak. Bapak dong tidak akan bertumbuh lagi. Bapak dong akan mau menuju stop. Pasti nggak koin anak kecil dong yang makan dada, paha. Ini dia pemama dia, jangan teh itu, bapak pu ayam kesayangan. Pernah makan daging ayam? Pernah. Kamu dapatnya pu apa? Sayap? Kuku? Kepala?
Nah kamu makan apa? Ih, dan taruh kuku baru kuah 2 ember. Tambah masak, waduh kasihan nih. Bapak-bapak berhenti, kok ingat ini anak dong dulu. Kita ini yang ke apa kok kita ini? Jadi di meja makan kita belajar ingat orang lain. Amin kok. Amin kok. Oke, sudah berapa? 1, 2, 3, komunikasi. 4, kelima. Ini saya pendeta kira-kira 5 tahun di Sabu. Kami biasa makan di Amukelaga. Amukelaga itu rumah dek. Mau naik di atas itu rumah dek, kita buka sepatu, buka sendal, dan mulai duduk bersila makan di sana. Tiap hari begitu. Setiap kali Pisoel lihat bapak dan mama, kami makan di meja itu, cenderung saya mau kasih naik kaki begini. Setiap kali lutut lebih sedikit dari meja, bapak selalu bilang begini, lutut pun bagus. Kami makan sambil bicara, tapi kalau makanan masih penuh di mulut, kami paksa bicara, bapak bilang, suara dari mana, makanan dari mana? Karena itu berulang terus menerus beberapa kali, saya mengerti. Di meja makan kita belajar etika dan moral. Sama-sama etika dan moral. Cukup di meja makan. Omong menghormati itu omong etika, omong moral. Cukup di meja makan. Bangsa Israel waktu mengalami pembuangan ke Babel itu mengalami 3 persoalan. Pertama, secara politik nasional mereka tidak punya pemimpin. Kedua, secara ekonomi mereka tuh tidak punya kekuatan ekonomi yang baik karena bekerja sebagai budak itu hanya untuk kepentingan para tuan. Ketiga, setelah bait Allah di Yerusalem dihancurkan, tidak ada lagi mereka belajar iman, etika, moral. Dengarlah para nabi ketika dia bilang begini, pulanglah ke Yerusalem, pulanglah ke Yerusalem. Tapi di Yerusalem jangan pilih duluan pemimpin, jangan urus duluan ekonomi, bangun duluan bait Allah, tempat engkau belajar etika, moral, dan iman. Kenapa? Kalau engkau punya pemimpin tapi tidak punya etika, moral, iman, dia menghancurkan satu bangsa. Engkau punya pemimpin tapi tidak punya etika, moral, engkau punya keluarga, engkau kaya raya, tidak punya etika, moral, menghancurkan satu keluarga. Bangun duluan fondasi etika, moral. Semua rumah tangga itu bertengkar. Atau di sini tidak ada yang pernah bertengkar dengan istri suami? Tidak pernah. Atau pernah? Oh, saya kira orang berdoa dong tidak pernah bertengkar dengan istri anak, suami. Orang kalau bertengkar suami istri tahu etika, tahu moral. Bahkan dong bertengkar orang dalam rumah saya tidak tahu dong ada bertengkar. Yang tidak ada etika, tidak ada moral itu yang bakal sedikit dia di pinggir jalan. Maki ancur dia pun suami apa yang baik, sampai separuh siaran langsung. Maki-maki bakal kita pikir dan dia semua cereh. Sebentar malam kau terlewat berdua ada ketawa dalam rumah. Nah yang tadi pagi semua membunuh mati. Jadi apa-apa tuh tolong etika dan moral itu. Baru kita belajar menghargai orang. Amin kok. Jadi saudara, etika moral itu penting dalam sebuah rumah tangga. Baru kita bicara menghormati, menghargai, mengasihi. Kalau tidak ada etika moral ini, sama dengan kita bukan orang beriman. Sama dengan kita bukan orang beriman. Seberapa? 1, 2, 3, 4, 5, etika dan moral. Itu pelajaran hanya cukup di meja makan. Cukup di meja makan. Pendeta. Satu suami kerja di Malaysia, saya di sini. Bagaimana kami bisa makan sama-sama? Saya punya satu pengalaman. Saya waktu masih melayani di Sabu, ada bendahara satu itu, satu hari saya pergi ke dia.
Dia punya istri di Kupang, dia di Sabu dan saya. Saya pergi satu hari Minggu, saya lihat dia makan nasi, tapi ini beras ini terlalu tidak baik. Itu beras itu macam kayak beras yang biasa kita pakai makan ayam, pecah-pecah, baru kotor sekali. Saya bilang, Mama, kenapa makan begini? Kalau tidak ada beras, ambil di rumah pelayan sana. Saya beras terlalu banyak. Saya tidak suka kalau kita berkawan makan begini, tidak bisa. Dia pendeta duduk dulu. Saya tidak suka makan begini. Saya tidak suka itu. Dia bilang, Bapak mau makan dan saya bagi. Saya tidak suka ini. Terus saya duduk begini, dia makan habis, dia datang di sapu muka, dia ambil di pun dompet, dia buang di sapu muka. Wih, uang banyak di dalam dia pun dompet. Rupa-rupanya dia baru habis terima gaji. Bapak, uang saya ada. Saya bisa beli beras yang terbaik, Bapak sebut beras. Kalau bisa beli beras yang baik, siapa suruh makan beras model begini? Dengan Pak Pendeta, saya makan begini karena apa? Transportasi dan lain-lain ini tidak ada untuk ke Kupang. Saya punya istri dan anak sementara makan beras yang model begini di Kupang. Betapa tidak baiknya saya kalau orang makan beras yang model begini dan saya di sini enak-enak makan beras yang lebih baik. Bagaimana lu bisa tahu dong makan begitu? Pak Pendeta, 9 tahun kami tinggal berpisah. Saya di Sabu dan di Kupang. Tapi setiap kali makan kami doa bersama-sama. Kami bisa doa sama-sama. Itu kegunaan HP. Kita doa sama-sama. Itu dulu HP belum pakai lihat muka. Orang masih doa sama-sama. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk kita bisa sama-sama. Bagaya kok pakai foto di ini barang dong. Kita lihat bagus-bagus, di kenyataan muka lain. Lihat kok pakai berdoa. Bagaya. Makan kosong ju foto. Baru upload kok tulis bilang manjakan lidah. Makan kosong dan manjakan lidah itu membiasakan lidah. Tolong kau bikin yang etika moral tuh baik. Masalah dengan suami tidak usah muat di Facebook. Sebab waktu kita muat di Facebook, orang pun komentar, separuh bilang kenapa lesai, separuh bilang betapun laki yang begitu tuh ikan dan batu buang dia di laut. Ceke, gaskan dia. Nah, saudara, kalau orang jadi masalahnya tidak usah muat di situ toh, bisa kok tidak? Kayak apa kok? Pakai etika sedikit, kok mau kasih tahu siapa? Mau kasih takut siapa? Nah, saudara-saudara, atur baik-baik, atur baik-baik. Ini foto kok. Supaya kenapa? Saya bukan bilang bahwa tidak boleh foto sah. Tapi ada hal yang perlu ditaruh di situ, ada yang tidak perlu ditaruh, ada yang tidak perlu. Tidak sah. Kasa safa. Usin kan kok. Oke, jadi begitu. Amin kok. Pulang bisa belajar makan sama-sama kok. Kita ini separuh dia pulang ini dia lapar dia langsung taruh memang kok. Tidak perlu jam, aduh kasihan kita hidup. Tapi kita rindu keluarga yang saling menghormati. Siapa bilang menghormati itu sebuah proses, sebuah proses. Karena itu suami, istri, anak-anak tuh tahu menempatkan diri baik-baik segala macam. Keluarga kita mantap.